Kembali di NTV Dialog Prime, pemirsa, resiko global surut, pasar menghijau. Kita masih akan membahasnya bersama dua narasumber, Pak Tauhid dan juga Mas Ryan yang masih bergabung bersama kami ya di NTV Prime. Saya ingin ke Pak Tauhid, seperti apa pemerintah harus merespon sentimen positif ini ya, agar kemudian optimismenya bisa dapat tervalidasi, Pak? Ya, yang pertama saya kira dari sisi fiskal ya, itu harus meyakinkan para pelaku pasar, terutama investor luar, bahwa ya kondisi fiskal kita sampai akhir tahun masih bisa terkendali. Syukur-syukur kita bisa memastikan bahwa defisit di bawah 2,5% itu sudah dalam kerangka yang cukup matang, termasuk perkiraan misalnya saja arah subsidi itu seberapa jauh begitu, termasuk efisiensi yang bisa berikan pada pertengahan tahun, terutama program-program prioritas sehingga itu bisa fiskal kita lebih terarah begitu. Saya kira itu harus dilakukan. Yang Hmm, kedua, berkaitan dengan pelemahan daya beli masyarakat ya, termasuk kelas menengah, ya. memang harus ada stimulus yang kemudian dikeluarkan agar sebagai ya terdampak itu memang penting untuk bisa mengganjal mereka agar daya beli paling tidak stabil, tidak berkurang begitu. Nah, yang ketiga, saya kira dengan ada narasi, katakanlah sel Indonesia dan sebagainya, kita harus banyak meyakinkan apa yang para pelaku usaha maupun investor di luar, bahwa kita merupakan negara yang katakanlah tetap promising bagi mereka. Tentu saja katakanlah dengan beberapa langkah memperbaiki bursa kita, memperbaiki kebijakan dan sebagainya. Karena ini penting karena sebentar lagi MSCI di Juni ini akan mengeluarkan hasil evaluasinya, dan ini saya kira beberapa parameter termasuk juga dari credit rating yang menjadi PR itu harus dilakukan perubahan oleh pemerintah Indonesia begitu. Saya kira itu yang paling penting gitu, Mbak. Oke, Anda melihat resiko harga minyak bisa mungkin akan berbalik lagi akibat dinamika geopolitik yang belum sepenuhnya selesai. Jadi ini memang bergantung sekali dengan faktor eksternal tersebut ya, Pak Tauhid. Ya, kalau saya kira memang kalau kita lihat kan sudah kemarin masih di atas 90, hari ini saya kira mendekati 80 ya US dollar per barrel begitu ya. Jadi memang ini juga disebabkan oleh persepsi. Yang kedua adalah terbukanya Selat Hormuz ya, karena ini ya katakanlah 20% lewat Selat Hormuz. Jadi memang sangat tergantung geopolitik di sana bisa diperbaiki cepat. Nah, ini yang saya kira walaupun demikian ya harga minyak juga tidak akan langsung kembali ke bawah 70 karena volatilitas masih sekitar angka 80 sampai 90 US dollar ya, sebagai keseimbangan di tengah situasi geopolitik yang bisa saja masih terjadi. Nah, kita kan tahu karakter Presiden Trump ini seringkali ada gebrakan-gebrakan baru yang saya kira cukup dinamis ya, dan ini masih berisiko bagi tekanan harga minyak global begitu. Dan memang yang harus dipastikan adalah walaupun ini terasa sulit ya, efek terhadap apa kebijakan Bank Indonesia, apakah merespon cepat atau tidak apa yang kemudian terjadi di Amerika, dan ini penting gitu. Kalau terlambat, saya sepakat, maka efeknya ke dalam negeri pasti kuat gitu. Jadi biarkan dalam posisi ini Bank Indonesia juga bisa memperhatikan kebijakan yang katakanlah lebih stabilitas terhadap pro stability, karena efek dari global ini cukup kuat begitu, Mbak. Oke, Mas Ryan sebagai influencer apa yang Anda sampaikan di saat Iya, kondisi pasar yang sedang menghijau saat ini? Apakah ini juga waktu yang tepat untuk agresif lagi atau bagaimana? iya. Saya sendiri sebenarnya menjadi seorang praktisi keuangan yang juga sebenarnya sudah dari hari ke hari menjadi semakin konservatif lah, sebenarnya lebih lebih ke moderat konservatif ya. Hmm, Karena kalau kita dalam kondisi yang lebih uncertain atau kondisi yang tidak menentu, tapi kita mengambil langkah yang optimis, malah justru kita cenderung melakukan tindakan spekulatif. hmm, Dan tindakan spekulatif itu yang menyebabkan biasanya kita menggunakan bukan uang pribadi, tapi bisa menggunakan leverage. Nah, biasanya orang ini gagal ini ya diakibatkan karena akhirnya harapan tidak tercapai, leverage tidak terbayar, dan akhirnya dia hmm. terjadi permasalahan. Itu bukan hanya terjadi di kita bicara mengenai kita melakukan transaksi pada paper asset, tapi kita juga melakukan hal itu dalam misalnya kita berbisnis lah.
Itu kalau kita lakukan dengan tindakan yang spekulatif dan terlalu optimis, akhirnya ya jadi bahasa zaman anak sekarang mungkin disebut dengan halu gitu ya. Itu yang harus kita Oke. hindari. Maka kita harus melihat step by step sebenarnya kembali bagaimana kita bisa melakukan aset alokasi yang baik, bagaimana kita bisa melakukan perencanaan keuangan yang cukup baik. Sampai kita mengatur bagaimana caranya kita tetap bisa mengatur cash flow atau income kita dengan lebih baik. Maka dengan tiga hal ini membuat kita bisa melewati kondisi yang kita anggap ini sebagai suatu awan mendung lah ya. Kita sudah pernah melewati ini beberapa kali, even kita termasuk dengan COVID, pandemi kita juga pernah melewati tahun 2008. Ini menjadi suatu refleksi apakah kita cukup sehat untuk melewati setiap kondisi turbulensi keuangan yang ada di depan kita. Oke, Pak Tauhid, ditambahkan ini ya, apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat dengan kondisi saat ini, sebaiknya harus bagaimana? Ya, saya kira memang yang pertama ya, tekanan inflasi ini kan sudah mulai terjadi ya. Kalau di bulan Mei itu beberapa komoditas, misalnya minyak goreng, kemudian ada tiket pesawat ya, kemudian juga ada solar, dan tentu saja apa namanya bensin yang non subsidi sudah mulai naik begitu. Saya kira yang pertama mau tidak mau ya beberapa apa keperluan yang tidak penting itu memang harus dikurangi di tengah situasi seperti ini begitu. Hmm. Termasuk misalnya pembelian untuk barang-barang impor yang saya kira sudah mulai naik nih. Misalnya saja untuk katakanlah untuk barang elektronik ya, kebutuhan-kebutuhan konsumtif yang dari impor itu sudah mulai naik. Jadi itu harus dikurangi begitu ya. Yang kedua adalah sebisa mungkin ya memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, katakanlah kalau mereka punya akses BPJS dan sebagainya begitu, ya itu kan hak mereka. Jadi apa nggak perlu ragu memanfaatkan fasilitas itu, sehingga itu bisa mengurangi beban apa namanya beban apa biaya hidup sehari-hari begitu ya. Dan yang terakhir memang ya kalau misalnya ada potensi untuk katakanlah tambahan income sekecil apapun itu harus bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Melakukan jual beli termasuk layanan jasa, transportasi online dan sebagainya itu juga bisa dilakukan begitu. Namun memang yang paling penting adalah ya kalau misalnya katakanlah ada kelebihan uang dan sebagainya, sekarang katakanlah Hmm. investasi SBN itu juga bunganya cukup menarik begitu karena Ya. ada potensi untuk meningkat begitu. Saya kira pada kelas menengah yang punya uang ini masih relatif cukup baik potensinya begitu. Saya kira Oke. ini beberapa hal bisa dilakukan Ya, gitu ya. ada kabar baik namun ternyata ada juga sejumlah tantangan khususnya yang dihadapi RI saat ini, Pak Tauhid, Mas Ryan. Rupiah melemah 8% sepanjang 2026, BI harus menaikkan suku bunga 2 kali dalam waktu berdekatan serta tekanan fiskal akibat subsidi masih tinggi. Bagaimana yang seharusnya disikapi dengan bijak atas tantangan yang terjadi saat ini? Pak Tauhid dulu. Ya, saya kira yang perlu ya di tengah situasi saat ini tentu saja pertama ya harus membangun semangat optimisme ya di tengah tantangan ini bahwa ekonomi kita bisa pulih kembali gitu ya dan karena itu memang apa tetap katakanlah masyarakat optimis bahwa ekonomi kita akan kembali begitu. Yang kedua ya di tengah ketidakpastian maka apa saya kira pola konsumsinya memang harus tetap dijaga dengan baik begitu, terutama pada kebutuhan-kebutuhan penting, apakah makanan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, sementara untuk yang lain ya mungkin harus dikurangi dan itu bisa mempertahankan katakanlah tidak terlalu tergerus daya belinya. Nah, sementara saya kira ya pemerintah mau tidak mau program-program yang produktif itu tetap harus digalakkan, terutama katakanlah yang bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, sayangnya memang kita sangat membutuhkan ya reorientasi program pemerintah yang bisa mendorong padat karya ini muncul lebih banyak sekarang karena banyak yang PHK dan sebagainya. Terakhir mau tidak mau ya karena apa tren bahwa industrialisasi sudah mulai berkurang dan banyak PHK terjadi ya pemerintah harus bisa memberikan katakan fasilitasi, insentif atau apapun bagi sektor-sektor yang terdampak dari situasi global maupun pelemahan di domestik begitu.
Dan saya kira mau tidak mau ya kita harus aware terhadap perubahan geopolitik global, terutama katakanlah potensi kenaikan suku bunga di Amerika maupun harga minyak yang Ya, masih volatile seperti sekarang ini. Begitu, Mbak. oke. Nah, Mas Ryan, apakah penguatan rupiah dan juga pasar hijau saat ini cukup kuat untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dalam beberapa bulan ke depan? Kalau menurut saya pada saat ini sebenarnya kalau untuk jangka panjang ini masih akan ada banyak sekali potensi-potensi ada fluktuasi lah boleh dibilangnya atau turbulensi ya karena kita melihat juga kita melihat dari dua sudut pandang lah dari sudut pandang fundamentalnya dari masing-masing instrumen lalu juga dari sudut pandang teknikal maka sebenarnya kenaikan dan penurunannya ini menurut saya lah ini cukup banyak yang lompat-lompat harganya atau begitu pasar dibuka langsung ada suatu reaksi naik dan turun yang begitu cepat. Nah hal ini biasanya disebut pergerakan pasar yang anomali atau yang tidak sehat. Maka Hmm, biasanya ketika terjadi penurunan dengan cepat ya akan ada lawannya kembali dengan cepat lagi dan ini biasanya suatu sifat yang temporer. Gitu. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa misalnya kita melihat dari indeks harga saham di Indonesia itu memang trennya memang terus mengalami penurunan dan penurunan ini membutuhkan suatu kondisi makro yang confirm baru membuat arahnya menjadi berubah secara jangka panjang. Jadi untuk jangka pendek kita tetap melihat at least mungkin sampai dengan akhir tahun menurut saya di tahun 2026 ini akan cukup banyak dinamika-dinamika yang kita bisa melihat dari melihat pergerakan harga lalu refleksi harga itu adalah diakibatkan dari adanya refleksi dari rilis laporan keuangan dan makro yang lainnya. Jadi memang masih cukup banyak tantangan yang akan kita lihat baik naik dan turunnya dari tiap instrumen yang ada di sekitar kita pada saat ini. oke, kita juga perlu cermat ya untuk terus memantau kondisi pasar saat tidak terjadi. Pak Tauhid ditambahkan, pemerintah juga harus bisa menjaga disiplin fiskal dan defisit APBN ya. Ya, saya kira itu penting ya. Pertama disiplin fiskal. Tadi kalau katakanlah tahun lalu ya defisit fiskal kita pada kurun waktu yang sama itu sekitar 0,09% dari PDB ya. Saat ini di bulan Mei itu sekitar 0,7. Jadi memang kalau katakanlah kita patok katakanlah di bawah 2,4 atau bahkan di bawah 2% itu menunjukkan tren defisit begitu yang membaik. Saya kira itu yang harus dilakukan. Nah, apa upayanya? Saya kira yang pertama mau tidak mau ya di pendapatan negara itu memang harus ada upaya mengantisipasi katakanlah apakah kebocoran, ada kelemahan sistem administrasi atau kepatuhan yang kemudian bisa pendapatan negara bisa pulih kembali ya, termasuk memanfaatkan katakanlah potensi kenaikan dari pendapatan negara bukan pajak karena harga komoditas di tahun 2026 ini cenderung lebih tinggi dibandingkan 2025. Berarti dapat gain yang cukup baik. Nah, sementara dari sisi belanja mau tidak mau harus dihitung ulang begitu katakanlah belanja-belanja KL yang kemudian memang dirasakan masih bisa dilakukan efisiensi terutama anggaran-anggarannya yang cukup besar begitu Ya. ya ada beberapa prioritas program. Nah, saya kira itu. Nah, sementara untuk apa pembiayaan memang ada risiko di tahun ini karena bunga SBN naik, kita harus jangka pendek apakah yang 2 atau 3 tahun ya itu relatif bunganya naik. Nah, itu juga harus diatur ya agar tadi tidak terlalu membebani baik tekanan fiskal di tahun depan ataupun katakanlah di sektor ekonomi karena kalau kita lihat katakanlah bunga SBN naik, perbankan maupun lembaga keuangan akan cenderung ke arah sana, sementara untuk likuiditas di perbankan akan kurang. Ini kan juga nggak baik. Jadi harus memang diatur kemudian agar kalau ekonomi membaik berarti ada peluang apa bunga SBN kita bisa diturunkan. Tentu asumsinya di Amerika tidak terjadi sesuatu yang berubah cukup drastis. Saya kira itu apa namanya bagaimana kita bisa mengarahkan apa konsistensi termasuk disiplin fiskal bisa terjadi di 2026 begitu. Oke. Mas Ryan, penguatan IHSG ini sering dianggap indikator optimisme pasar. Namun, apakah optimisme ini juga tercermin di sektor real dan juga dunia usaha sejauh ini? Iya, tadi sempat saya jawab bahwa pergerakan harga yang terjadi, misalnya penurunan harga bangun besar ya, belakangan ini terjadi.
sebenarnya kalau kita melihat dalam kondisi yang betul-betul dalam kondisi yang saat ini berdasarkan acuan yang ada, maka kita tetap melihat sebenarnya baik-baik aja. Tapi harganya kenapa turun lebih dalam? Kenapa saham yang bagus, yang liquid, dan yang memang top tier lah boleh dibilang di negara kita saat ini mengalami penurunan yang justru dijual lebih banyak oleh para pelaku pasar yang mana juga itu adalah investor bukan investor domestik tapi dari foreign gitu ya. Hal ini ya memang memberikan suatu indikasi bahwa foreign ini keluar dari pasar Indonesia, dia merespon akibat berbagai macam yang terjadi di secara internasional dan akhirnya dia keluar. Namun sebenarnya yang lebih jauhnya itu ya seperti yang kita tahu, kita juga melihat menunggu adanya MSCI untuk bisa kembali di bulan Juni ini akhirnya memberikan peringkat seperti itu. Nah, kalau ternyata hal ini terjadi dan memberikan rating yang lebih buruk ataupun juga memberikan listing terkait dengan saham-saham yang sebelumnya ada, nah akhirnya menjadi tidak ada. Ini menjadi sesuatu yang akan membuat kita ini ibaratnya kehilangan suatu rating, maka ada suatu sisi kepercayaan yang turun. Nah, di situ akhirnya akan berdampak di kemudian hari akibat dari berbagai macam kondisi yang terjadi yang sampai dengan saat ini baru terefleksi nanti. Karena apa? Yang namanya laporan keuangan itu kan akhirnya akan dipegang oleh banyak pihak sebagai acuan. Namun pada saat ini kita sebenarnya merespon akibat harga yang berubah itu diakibatkan apa? Ya berbagai macam berita yang terjadi dengan cepat. Oh, setelah Hormuz dibuka, kita langsung merespon. Dan itu ya terjadi pada saat ini. Namun ketika sektor realnya itu ya akan menunggu akibatnya dari kondisi yang terjadi saat ini, tapi akan terefleksi pada laporan keuangan selanjutnya. Seperti itu. Oke, kondisi pasar sudah menunjukkan mulai membaik, tetapi fondasinya masih perlu diuji ya. Mas Ryan dan juga Pak Tauhid dan juga pemirsa tetaplah bersama kami NTV Prime Dialog masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.